Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi fisika SMA fase F, yaitu materi momentum, impuls, dan tumbukan. Perkenalkan, saya adalah guru fisika di SMA Negeri 3 Cibinong, Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang sekarang sedang mengampu materi fisika di kelas 11 fase F, khususnya peminatan IPA di semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Adapun yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang materi momentum, impuls, dan tumbukan. Dan untuk kali ini akan kita bahas materi tentang momentum. Untuk yang pertama kali akan kita sampaikan tentang capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, materi, dan contoh soal sebagai berikut. Capaian pembelajaran untuk materi momentum adalah dan impuls adalah peserta didik mampu menganalisis kondisi gerak benda titik dikaitkan dengan penyebabnya, itu melalui dinamika yang pernah kita pelajari dan meninjaunya dari sudut pandang usaha energi, itu pun sudah kita pelajari, dan momentum serta impuls. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikatornya yaitu yang pertama, diharapkan siswa mampu memformulasikan konsep impuls dan momentum, keterkaitan antar keduanya serta aplikasinya dalam kehidupan. Yang kedua, dapat merumuskan hukum kekekalan momentum untuk sistem tanpa gaya luar, serta mengintegrasikan hukum kekekalan energi dan kekekalan momentum untuk berbagai peristiwa tumbukan. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, sebetulnya apa sih itu momentum? Gambar di kiri, sebelah kiri adalah sebuah pesawat tulang-alik ya, sedang pas landas. Yang kedua adalah tentang terjadinya tabrakan kereta. Yang kedua, gambar seperti ini juga, kira-kira apa ini momentum? Dan selanjutnya seperti ini ya, kalau kita perhatikan. Nah, maka kalau kita perhatikan beberapa gambar tadi, sebetulnya momentum itu adalah kesukaran benda untuk berhenti atau kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang sedang bergerak. Nah, seperti ini juga pada saat sedang bergerak, main skateboard ini sulit untuk berhenti. Nah, kemudian kalau kita lihat besar kecilnya momentum dipengaruhi oleh massa benda serta kecepatan benda. Massa benda kita lambangkan dengan M dan kecepatan benda dilambangkan dengan V. Satuan massa benda kilogram dan satuan kecepatan adalah meter per sekon. Nah, kalau kita persamakan itu adalah P sama dengan M dikali V. P untuk momentum dan V adalah untuk M massa dan V adalah momentum. Nah, kalau kita perhatikan di sini, peluru itu massanya kecil, tapi sulit dihentikan. Kenapa? Karena kecepatannya tinggi. Maka ini dikatakan peluru tersebut memiliki momentum yang besar. Jadi walaupun kecil, tapi karena kecepatannya tinggi, massanya kecil, tapi kecepatannya besar, bahasanya begitu, maka dia memiliki momentum yang besar. Sekali lagi, karena momentum itu adalah faktor yang dipengaruhi adalah dari massa dan kecepatan. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, massa pelurunya kecil, tapi kecepatannya besar. Kemudian yang kedua, ini juga pesawat yang besar ini juga memiliki momentum yang besar, walaupun jalannya lambat pada saat dia landing gitu ya. Nah, ini dikatakan memiliki momentum yang besar karena juga sulit dihentikan. Jadi walaupun kecepatannya kecil, tetapi kalau massanya besar, nah itu juga merupakan memiliki momentum yang sangat besar. Ataupun sedang dua-duanya ya, massanya besar juga kecepatannya besar, maka ini otomatis kita sebut sebagai memiliki momentum yang besar. Nah, momentum itu adalah besaran vektor. Karena apa? Karena kecepatan merupakan besaran vektor, sehingga momentum ikut dia menjadi besaran vektor. Jadi dipengaruhi oleh arah gitu ya. Jadi selain memiliki nilai, juga momentum memiliki arah.
Nah, berikutnya secara cepat saja kita akan mencoba contoh-contoh dari soal momentum ya. Nah, ini contohnya ada sebuah bola yang jatuh ya dari ketinggian 10 meter. Massa benda 0,5 kilogram. Kemudian pada saat di lantai dia memiliki kecepatan berapa dan memiliki momentum yang bernilai berapa ya. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara seperti berikut. Nah, massa yang bendanya 0,5 kilo yang dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 10 meter, maka momentum benda sempat akan menyentuh lantai adalah sebagai berikut. Nah, kita mencari kecepatan akhir atau kecepatan pada saat di lantai itu adalah menggunakan GLBB ya, dengan tanpa kecepatan awal, berarti akar 2GH. Ini sudah kita pelajari di materi kinematika. Nah, sehingga kecepatan akhir pada saat menyentuh lantai adalah 2 dikali gravitasi bumi ya, dikali ketinggian 10 meter, maka menghasilkan berapa ini? 14 ya, meter per sekon ya. Nah, momentum bendanya adalah dengan massa 0,5 dikali 14 meter per sekon menjadi 7 kilogram meter per sekon. Yaitu besarnya momentum benda. Kemudian momentum dua buah benda ya ini sangat dipengaruhi oleh arahnya. Jadi pada saat momentum ini membentuk arah, maka penjumlahan momentum itu mengikuti aturan penjumlahan vektor. Jadi dia memiliki resultan. Sehingga persamaannya itu ya mengikuti persamaan resultan vektor. Kalau ini kan menggunakan aturan kosinus ya. Kalau ini karena tegak lurus sudutnya, maka dia resultan eh, momentumnya adalah Pitagoras. Gitu. Nah, apa ada hubungan antara momentum dan energi kinetik? Ada. Yaitu kalau kita lihat energi kinetik ini adalah persamaannya adalah ada massa dan kecepatan. Sehingga kita bisa lihat ya bahwa energi kinetik ini ya berbanding terbalik dengan massa. Energi kinetik ini adalah setara atau ekuivalen atau apa namanya memiliki hubungan ya lurus ya antara akar daripada massa ya momentum itu ya akar daripada massa dan akar daripada energi kinetik. Artinya momentum itu apa namanya memiliki perbandingan yang lurus ya momentum besar momentum memiliki perbandingan lurus dengan akar massa dan akar daripada energi kinetik itu. Nah, adapun sebuah soal ini ya bisa kita kategorikan ini adalah merupakan soal tentang energi kinetik yang hubungannya dengan momentum, yaitu sebuah granat yang meledak dan pecah menjadi dua bagian. Ya, bagiannya katakanlah massa 1 dan massa 2 perbandingan 1:2. Maka berapa perbandingan energi kinetik ya granat satu dengan granat yang kedua, gitu ya. Nah, ini kita bisa selesaikan saja dengan cara bahwa energi kinetik ini ya, kalau kita tadi lihat bahwa dia adalah memiliki persamaan momentum kuadrat dibagi 2M atau energi kinetik itu berbanding terbalik dengan massa. Dengan diketahuinya energi kinetik berbanding terbalik dengan massa, maka energi kinetik 1 itu dibanding dengan energi kinetik 2 adalah sebanding dengan massa 2 dibagi dengan massa 1. Jadi ini berbanding terbalik. Artinya apa? Artinya energi kinetik granat yang pertama dengan massanya adalah 1/2 bagian, itu lebih kecil ya massanya, bagian yang terbelah, tetapi dia memiliki energi kinetik yang lebih besar ataupun 2 dibanding 1, 2 kalinya daripada energi yang pertama. Nah, itu eh, sekilas tentang apa namanya permasalahan tentang momentum dan ada hubungan dengan energi kinetik. Untuk bagian nanti yang kedua baru akan kita bahas tentang impuls serta hukum kekal momentum. Cukup sekian materi yang singkat ini tentang pengertian tentang momentum. Jadi momentum itu adalah pada dasarnya sulitnya menghentikan benda yang sedang bergerak begitu.
Terus yang kedua bahwa momentum itu eh, faktor yang menentukannya ataupun besaran yang menentukannya adalah massa dan kecepatan. Yang ketiga, bahwa momentum ini adalah menentukan besaran vektor. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.